Iya. Gitu tuh. Wih. Ini teman saya Astri yang kali ini tim kita berdua hadir yang harusnya jadi iya mau ditempel di di kain jadi gimana gitu ya, jadi kerasa sama saya. Jadi kalau setiap lewat jalan walaupun lagi nyetir atau gimana lihat ke pinggirnya tuh itu daun-daun gitu, jadi ada kecintaan kita ya buat menjaganya juga gitu. Nah, jadi memotif menggunakan daun, menggunakan kulit, akar ataupun kayu gitu. Jadi nanti si motif-motifnya nempel di kain. Di sini daun-daun yang bisa ditempel apa aja sih? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Sebetulnya hampir semua daun bisa, ya. Tapi ada karakteristik daun yang bagus kalau ditempelkan, ya. Jadi ada ciri-cirinya nih. Jadi kalau ibu punya daun di rumah, itu bisa dikira-kira apakah ini bisa nempel atau enggak. Yang pertama, daunnya itu harus bergetah. Ya, biasanya daun bergetah itu pasti nempel, ya. Contohnya di sini ada daun kupu-kupu yang saya bawa dan daun kersen. Kersen itu bagus banget serat-seratnya gitu, ya. Terus daun kersen ini juga nanti akan ada si buah-buahnya ya, jendul-jendul itu juga nanti akan ada efeknya juga nempel-nempel. Jadi nggak apa-apa kalau nggak dibuang, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dipetikin. Atau misalnya aku nggak mau lah, ada yang bulut-bulutnya ya udah diambil gitu, ya. Jadi daun kersen, daun pepaya bagus, ya. Terus daun singkong, ya. Pokoknya daun yang ada getahnya itu bisa ditempelin, ya. Nah, terus saya pernah daun jati. Nah, kalau daun jati begitu digores belakangnya kan memang suka merah ya ke tangan ya. Nah, dia itu memang paling bagus. Jadi ada pigmen warnanya. Bahkan si daun jati ini bisa jadi pewarna juga. Jadi kalau kita punya pohon jati yang kering-kering itu masih bisa dipakai, bisa disimpan, bisa dipakai walaupun udah kering, ya, gitu. Terus daun yang berbau wangi, misalnya daun kayu putih, itu bisa. Oke, nah ini daun. Terus kita juga menggunakan kain. Kain katun kebetulan memang bagus hasilnya biasanya, ya. Nanti ibu-ibu kalau udah jadi bisa buat bikin bantal kursi, ya kan, ya. Atau misalnya kayak tadi saya pakai bajunya aplikasi di tengah gitu kan, atau buat dompet, buat tas, ini bisa ya dibikin tas gitu ya, buat belanja, tas belanja bisa, ya. Kainnya apa aja? Yang bagus itu katun, sutra. Yang sutra itu bagus banget, ya. Atau silk bagus, ya. Jadi sebetulnya yang paling bagus itu silk atau sutra Chinese yang dari ulat sutra itu, bukan silk yang satin, bukan, ya. Kalau satin kurang karena dia polyester, ya, mengandung plastik. Nah, ini katunnya kayak primissima, katun buat batik. Nah, itu bisa, ya, gitu. Ya, jadi sebelum melakukan ekoprint, kain itu direndam dulu di dalam larutan tawas, ya. Di dalam larutan apa? Tawas, ya. Tawas banyaknya di toko besi ya. Ya, tawasnya biasanya di toko besi murah ya, 1 kilo misalnya 4.000 atau setengah kilo. Itu dibubukin ya Bu, di palu heula sina bubuk. Nah, takarannya 1 liter, ya, biar gampang aja. 1 liter itu 1 sendok tawas, 1 sendok biasa aja. Makan, 1 sendok makan tawas, ya. Nah, udah, lalu direndam semalam, ya. Nah, yang udah dibagikan ini udah dilalui perendaman. Ibu, ini masih ada kainnya. Oke, nah setelah itu kita siapkan daun, ya. Daunnya metik-metik di mana aja boleh, tapi harus dijaga ya, jangan sampai gundul juga si pohonnya, ya, gitu. Nah, karakter daun ini beda-beda, ada yang lebih keras, ada yang lebih isinya lembut, lembek gitu ya. Kalau si kersen yang saya bawa itu agak lembut, jadi nanti kita siapkan ada 3 ember, ya. Ember 1 diisi cuka, ya. Jadi kira-kira 5 liter air
Masukkan Baheula cuka mah 1 liter. Ya. Jadi kalau di rumah mah kebanyakan kali ya, kecuali kalau satu RT diajakin misalnya bikin gitu ya, Bodas. ibu-ibunya. Kalau cuma sedikit kan mah pakai yang 250 mili aja kan, gitu, 250. Jadi 1:5. Kalau 1 liter cuka berarti 5 liter air. Atau misalnya cukanya 250 berarti airnya ya 1 liter lebih gitu kan, kayak gitu. Itu untuk air cuka. Terus ada air kapur. Ibu-ibu bisa beli kapur di toko besi, bisa kiloan, atau bisa kapur sirih, nggak apa-apa. Ya, jadi 1 ember kecil 5 liter air, kapurnya 1 genggam. Ya, kapurnya cukup 1 genggam, masukkan. Ya, nah itu ember kedua. Ya, nah ember ketiga ini ada namanya ferrosulfat. Nah ini emang agak susah ya. Gitu. Ferrosulfat itu besi, sebetulnya ibu-ibu bisa bikin sendiri, nggak usah beli ferrosulfat ke toko kimia. Kumpulin paku-paku berkarat, di rumah kan pasti ada ya. Kumpulin paku-paku berkarat, atau misalnya ada apa aja yang pipa-pipa berkaratnya yang belum, yang udah nggak dipakai, direndam aja. Direndam berapa hari, nanti ada rada hinyai gitu ya, gitu agak kuning itunya si airnya, terus bau besi. Nah itu udah boleh ya. Atau misalnya oh saya mah di daerah rumahnya memang udah bau besi tuh si itunya si airnya. nggak apa-apa, itu bisa ya, tambahin aja itu karat yang berkaratnya itu lebih bagus lagi ya. Nah karena daun yang belum kita coba itu, kalau kersen udah pasti bagus, itu di cuka itu udah bagus dimasukin ke, jadi gini, kalau daun masuknya ke cuka ya kan, tadi kan ada larutan pertama cuka, larutan kedua kapur, larutan ketiga karat atau ferro ya. Nah larutan pertama cuka itu untuk daun ya. Tapi kalau daun-daun yang masih tanda tanya apakah daun ini menimbulkan pigmen yang bagus atau tidak, masih belum tahu nih karena baru nyoba, itu masuknya ke ferro, bisa ya. Karena si ferrosulfat ini nanti hasilnya selalu ada, hanya titik-titik hitam gitu ya. Kalau cuka ini serat-seratnya muncul, kadang hijau gitu, bagus ya. Jadi nanti bisa berpikir, aku nggak apa-apa deh mau nyoba ini daunnya, tapi yang pengen nyoba aja, nggak apa-apa nggak keluar juga, berarti ke cuka. Tapi saya pengen tetap ada daunnya, nggak apa-apa hitam juga, berarti ke ferro ya gitu. Nah si markusa ini kan kita belum tahu hasilnya, nanti boleh ke yang ferro, boleh ke cuka, boleh. Jadi saya tahu hasilnya nanti gimana ya. Nah itu untuk daun. Ini kita bagi dua bu, ini kan, ini bagi dua ya. Jadi ada kiri dan kanan. Setengahnya ini dicelupkan ke ferro ya, lalu diperas. Setengahnya lagi dicelupkan ke kapur ya, diperas ya, lalu nanti ditiriskan. Jadi bisa olah-olah seperti dijemur ya, sampai dia itu tetap basah tapi nggak boleh air ada yang menetes ya. Jadi embel-embel gitu ya, Embel-embel istilahnya kan gitu ya, kayak kalau kita mau jemur tapi kering gitu ya. Jadi harus basah tapi nggak boleh ada air yang menetes, embel-embel gitu ya si kainnya. Nah kalau sudah, nanti bawa ke sini, bawa dihamparkan ya kan, kita hamparkan. Nah daunnya ibu-ibu tadi udah ngambil, udah direndam, dibawa sebagian daun yang diisi daunnya setengahnya ya bu. Gini, jadi yang diisinya nanti daunnya ini setengahnya diisi, disusun sedemikian rupa. Nah, nanti lalu ini ditutup. Nah, jadi daunnya yang diisi itu cuma setengah dari kain, ya. Kalau sudah ini boleh nanti dilipat seperti ini, digulung siga ngagulung itu apa? Lumpia gitu. Oke. Kalau sudah gulungannya kuat, erat, diikat ya.
gitu. Nah, setelah pengikatan ini harus dikukus. Gitu, pengukusannya lumayan 1 jam. Ya, gitu. Kayaknya ini bisa. Jadi Bu, kalau yang pakai plastik ini intinya apa? Yang pakai plastik ini jadi sebetulnya biar daun yang lain tidak mengganggu motif daun yang lain. Jadi motifnya utuh. Ya. Warnanya gimana Bu? Ada teknik? Teknik warna apa? Teknik pewarnanya ya dari kulit itu tersebut, kayak kulit secang atau kulit tinggi tegeran, dan itu prosesnya kan harus direbus sampai dia mengeluarkan ekstrak warnanya itu, Pak. Nah, baru dari situ kita bisa menggunakan dicelupkan ke kain. Tuh. Tadi apa, kayu-kayu apa tadi? Tinggi Tinggi. atau tegeran atau secang. Kita sih makanya baru sementara sih itu aja tuh, salah pewarna alaminya. Pewarnanya itu maksudnya direbuskan dengan itu. Direbus. Sampai dia melakukan ekstrak. Diekstrak. Itu kan pakai air. Ya kan. Kalau udah direbus aja sampai mendidih, dia mengeluarkan ekstrak warna. Oh, jadi bukan dicelupkan kain yang sudah tadi itu. Ya, kalau sudah proses mendidih itu kan didiamkan dulu. Didiamkan, baru proses celup ke kainnya. Tadi kan itu sebelum dipakai daun. Belum. Jadi kan ditawas-tawas dulu tadi apa? Yang Nah, kapur. itu kan proses pertama di mordan itu. Kita mordan dari awal. Jadi setelah dijemur baru gitu lain. Oh, gitu. Wah, keren ya. Ini beda kain, beda pengalaman berarti. Oh. Waduh. Tolong kita kali dia, Pak. Cocok yang pendaki lah ya. Satu kain dua cinta dan dia berapa? Tepuk tangan dulu.